Halo semua, perkenalkan nama saya Atadi Ramadan Rizal dari Vokasi Akuntansi angkatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas modul lanjutan yaitu mata ajaran geografi modul 5 mengenai udara dan air kehidupan sebagai sumber kehidupan. Oke, kita akan melanjutkan di unit 3 mengenai laut dan sumber pangan masa depan. Kita akan mulai dari gerakan air laut. Jika kebetulan kamu pergi atau piknik ke kawasan pantai, coba deh perhatiin gerakan air laut. Apakah gerakan akan selalu sama? Yang pasti enggak ya, karena gerakan air laut ada yang berupa gelombang laut dan ada pula yang berupa arus laut. Terus di mana letak perbedaan kedua bentuk gerakan air laut ini? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak uraian di bawah ini. Yang pertama itu adalah gelombang laut. Gelombang laut adalah alunan permukaan air yang ditimbulkan oleh angin. Contohnya seperti gelombang yang terjadi pada pergeseran antara air pasir, angin dengan pasir, dan juga angin dengan air. Hembusan angin sepoi-sepoi pun juga dapat menimbulkan riak gelombang, dan bila terjadi angin badai, maka dapat menimbulkan gelombang besar. Demikian juga bila terjadi gempa di dasar laut, maka akan menimbulkan gelombang. Bila gempanya hebat, akan menimbulkan juga gelombang yang sangat besar dan bisa terjadi tsunami. Seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 dan juga Pangandaran di Jawa Barat tahun 2006. Ledakan gunung berapi di dasar laut pun bisa menyebabkan gelombang, seperti terjadi pada tahun 1883 pada waktu Gunung Krakatau meletus. Selanjutnya itu adalah arus laut. Arus laut adalah gerakan air laut yang mempunyai peredaran tetap atau tidak. Pada umumnya, arus laut disebabkan oleh pengaruh angin. Perbedaan kadar garam air laut, perbedaan suhu, pasang naik dan pasang surut air laut, dan mengisi daerah yang ditinggalkan arus kompensasi atau arus pengisi. Arah arus dinyatakan dengan arah kemana arus itu bergerak. Contohnya, arus timur adalah arus yang arahnya ke timur. Sebaliknya juga arus utara adalah arus yang arahnya ke utara. Menurut temperaturnya nih, arus laut juga dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada arus panas, yaitu arus yang temperaturnya lebih tinggi daripada daerah yang didatanginya. Contohnya seperti arus Teluk Gulf Stream yang terdapat di Teluk Meksiko, arus Kuroshio di sebelah timur Kepulauan Jepang, dan juga arus Brasilia di pantai timur Amerika Selatan. Yang berikutnya adalah arus dingin. Adalah arus yang temperaturnya lebih rendah daripada daerah yang didatanginya. Contohnya arus Labrador yang terdapat di pantai timur Labrador dan juga arus Benguela di pantai Afrika Selatan. Oke, kita lanjut ke salinitas air laut. Mengapa air laut rasanya asin? Air laut rasanya asin. Hal ini disebabkan air laut kaya akan kandungan garam-garaman. Berdasarkan pada susunan kimiawi dan salinitasnya, susunan garam air laut ada sebagai berikut. Ada NaCl sebesar 77,75%, K2SO4 sebesar 2,46%, MgCl2 sebesar 10,76%, ada juga MgCl2 sebesar 10,78%, MgBr2 sebesar 0,21%, MgSO4 sebesar 4,73%, CaSO4 sebesar 3,69%, dan juga CaCO3 dan garam-garam lain sebesar 0,34%. Rata-rata, kadar garam air laut adalah sebesar 35%, atau artinya ya di setiap 1 kg air laut mengandung garam 35 gram. Kadar garam air laut tidak sama setiap daerah nih, sebab tergantung pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu
besar kecilnya penguapan yang pertama. Jadi semakin besar penguapan air laut, kadar garamnya makin tinggi. Contohnya Laut Kaspia yang terdapat pada perbatasan benua Eropa dan Asia. Penguapannya sangat tinggi sehingga kadar garamnya juga pasti tinggi. Berikutnya banyak sedikitnya curah hujan. Makin banyak curah hujan, makin rendah kadar garamnya. Contohnya ya laut-laut di Indonesia nih yang banyak menerima curah hujan sehingga kadar garamnya pasti rendah. Berikutnya banyak sedikitnya air tawar dari sungai yang masuk. Semakin banyak air tawar dari sungai yang masuk ke laut menyebabkan rendahnya salinitas. Contohnya Laut Jawa. Banyak sungai-sungai yang bermuara di laut seperti Sungai Asahan, Sungai Rokan, Sungai Kampar, Sungai Indagiri, Sungai Batanghari, Sungai Musi, Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Citarum, Sungai Cimanuk, Sungai Ciliwung, Kali Solo, dan sungai-sungai dan kali-kali lainnya. Yang berikutnya juga banyak sedikitnya cairan es yang masuk ke dalam laut. Ini terjadi di area yang mengalami musim dingin, contohnya kayak Laut Baltik di Eropa dan laut-laut lain yang memiliki musim dingin. Berikutnya adalah pasang naik dan pasang surut air laut. Pasang naik dan pasang surut air laut adalah naik dan turunnya air laut secara beraturan waktunya secara periodik, yaitu pada periode 24 jam 50 menit di setiap tempat di bumi mengalami dua kali pasang naik dan juga dua kali pasang surut. Pasang naik dan pasang surut air laut disebabkan ada gaya gravitasi atau gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi. Walaupun bulan ukurannya jauh lebih kecil daripada matahari, tapi karena pengaruhnya lebih besar karena letaknya lebih jauh, lebih dekat ke bumi daripada matahari. Dan juga ada dua macam pasang surut air laut, yaitu yang pertama adalah pasang purnama atau bahasa Inggrisnya spring tide, yaitu pasang naik dan surut yang besar terjadi pada awal bulan dan pertengahan bulan, seperti bulan purnama. Yang kedua adalah pasang perbani atau neap tide, yaitu pasang naik dan pasang surut terendah. Ini terjadi pada waktu bulan seperempat dan 3/4. Matahari dan bulan terletak pada posisi yang membentuk sudut siku-siku 90 derajat satu sama lain. Hingga pada kedudukan ini, gaya tarik gravitasi matahari melemahkan gaya tarik bulan. Seperti contoh di ilustrasi ini, di utara ada pasang surut dan di timur ada pasang naik. Dan juga ada gaya tarik bulan terhadap bumi. Berikutnya, bab selanjutnya yaitu jangan cemari laut. Oke, sebab pertama adalah persebaran biota laut. Laut banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, di antaranya sumber bahan makanan dan mineral. Misalnya nih, garam untuk keperluan masak, rumput laut dapat digunakan untuk pembuatan agar-agar, ikan laut merupakan sumber bahan makanan dengan protein yang tinggi, karbonat diambil dari sebangsa lumut atau potas, fosfat berasal dari tulang-tulang ikan dan kotoran burung yang makanannya ikan dapat dimanfaatkan untuk pupuk. Sumber daya nabati dari tumbuhan laut yaitu plankton, nekton, fitoplankton, dan bentos. Yang pertama ini ada plankton. Plankton adalah gabungan dari jasad-jasad hewan dan tumbuhan bersatu. Tidak dapat bergerak sendiri, tetapi mengapung di permukaan atau dekat permukaan air laut. Berikutnya ada fitoplankton. Adalah jenis plankton dengan jenis seperti jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup pada kedalaman tidak lebih dari 100 meter. Hal itu disebabkan karena fitoplankton ini membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesanya. Yang ketiga ada juga nekton, adalah gabungan dari binatang-binatang yang dapat berenang, seperti binatang laut ya ikan, cumi-cumi, gurita, dan lain sebagainya. Yang terakhir juga ada bentos nih, adalah organisme laut yang hidupnya terikat pada dasar laut. Ada yang hidup merangkak di dasar laut, misalnya kayak cacing laut, tiram, remis, dan lain-lain. Dan ada juga yang menempel pada dasar laut, kayak rumput laut, ganggang, dan juga bunga karang. Di tepian laut terdapat ekosistem pantai yang merupakan tatanan sebuah kesatuan lingkungan pantai secara utuh
dengan segenap unsur lingkungan yang hidup mempengaruhinya. Ekosistem pantai memiliki arti penting sebagai tempat berkembang biaknya berbagai jenis biota laut, tanam bakau atau mangrove, dan juga sebagai sarana pelestarian pantai dari ancaman abrasi laut. Adapun ekosistem di pantai ini terdiri atas beberapa macam, seperti lingkungan abiotik, yaitu lingkungan bersifat tidak hidup yang dapat digunakan makhluk hidup, contohnya seperti matahari, air, tanah, dan juga udara. Yang berikutnya adalah produsen makanan, yaitu tumbuhan atau makhluk hidup yang memproduksi bahan makanan bagi makhluk hidup lain. Ketiga ada konsumen nih, yaitu makhluk hidup pemangsa makhluk hidup lainnya, contohnya kayak kita sebagai manusia dan juga hewan-hewan. Dan yang keempat ada organisme pembusuk, yaitu makhluk penghancur tumbuhan dan hewan yang telah mati melalui proses pembusukan. Oke, berikutnya adalah manfaat laut. Perairan laut sangat penting manfaatnya bagi kehidupan. Bukan hanya untuk lalu lintas samudra, melainkan berbagai sumber daya dan juga sumber makanan yang melimpah. Secara umum, berikut ini pemanfaatan perairan air laut dalam kehidupan kita. Antara lain yang pertama sebagai sarana transportasi yang sangat murah, seperti kapal yang ada kayak jalur antara Merak ke Bakahuni, dan juga sebagai sumber penghasil bahan makanan dan protein, yaitu tempat berkembang biaknya ikan secara alami serta berbagai tumbuhan laut, kayak rumput laut dan ganggang laut. Yang berikutnya juga sebagai penghasil sumber mineral garam, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga sebagai penghasil material bahan industri seperti kuarsa dan pasir putih. Berikutnya juga sebagai sumber pembangkit listrik tenaga gelombang dan arus laut atau PLTL yang dibangun pada beberapa daerah yang memiliki potensi untuk pembangkit listrik dan gelombang laut. Yang pastinya letaknya juga di pinggir laut ya. Dan terakhir juga sebagai sarana rekreasi dan olahraga, misalnya kayak olahraga dayung, atau juga untuk keindahan pemandangan untuk refreshing. Oke, bab selanjutnya adalah konservasi laut. Laut merupakan ekosistem yang paling besar dan stabil. Laut juga diperkirakan merupakan ekosistem pertama, karena menurut sebuah teori, semua kehidupan di alam ini berasal dari laut. Seperti yang telah dijelaskan pada pendahuluan di atas, sebagian besar permukaan bumi ditutupi oleh laut, sehingga laut adalah tempat yang paling baik ditempati oleh organisme baik hewan maupun juga tumbuhan. Eksploitasi secara besar-besaran mengakibatkan laut menjadi semakin berkurang nih. Oleh sebab itu, perlu diadakan pelestarian terhadap ekosistem laut. Upaya pelestarian ini dinamakan konservasi. Konservasi adalah upaya yang dilakukan untuk pemeliharaan dan pengembangan alam menurut status aslinya. Konservasi merupakan pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kepunahan, yang dilakukan dengan jalan memelihara dan melestarikan. Atau dengan kata lain, konservasi laut diharapkan mampu untuk melindungi dan mengembangkan sumber daya yang ada di laut, baik berupa hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Sehingga terciptanya alam laut yang alami tanpa dirusak oleh manusia. Dalam konservasi ini ada upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam laut, agar terciptanya kelestarian laut untuk kesejahteraan manusia. Jadi, konservasi ekosistem laut merupakan upaya untuk melindungi dan mengembangkan potensi ekosistem yang ada di laut dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terciptanya kelestarian ekosistem. Jadi, dalam konservasi laut ada upaya yang dilakukan seperti yang pertama itu konservasi ekosistem pantai. Pantai yang merupakan ekosistem yang terletak antara garis air surut terendah dengan air pasang tertinggi. Banyak pantai di Indonesia yang mengalami abrasi nih, mulai dari yang tingkat abrasinya rendah, sedang sampai yang paling tinggi atau parah. Dalam mengatasi abrasi ini, sudah saatnya bagi kita untuk memikirkan cara-cara untuk melakukan tindakan berwawasan konservasi. Konservasi yang dilakukan paling tepat adalah dengan menanam bakau.
Pencegahan ataupun penanggulangan abrasi yang berwawasan konservasi tentunya akan memberikan berbagai keuntungan bagi lingkungan alam yang akan memberikan pengaruh positif dalam kehidupan manusia beserta ekosistem pantai. Penanaman tanaman bakau tersebut sudah cukup untuk mengatasi atau mengurangi abrasi yang terjadi, di samping berkembangnya kehidupan pantai seperti burung dan juga kepiting. Yang berikutnya adalah konservasi ekosistem estuari. Estuari merupakan suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya pencampuran antara air tawar dan juga air laut. Salah satu bagian wilayah pesisir yang memiliki tingkat kesuburan cukup tinggi adalah estuari, paung muara sungai. Daerah ini merupakan ekosistem yang sangat produktif yang setara dengan hutan hujan tropik dan juga terumbu karang. Estuari merupakan wilayah yang sangat dinamis, rentan terhadap perubahan dan kerusakan lingkungan, baik fisik maupun biologis dari dampak aktivitas manusia di darat ataupun pemanfaatan sumber daya perairan air laut secara berlebihan. Untuk melakukan konservasi ekosistem estuari, yang paling tepat adalah mengembangkan hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang unik dan rawan. Ekosistem ini juga mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat tempat tinggal, tempat mencari makan atau feeding ground, tempat asuhan dan pembesaran atau nursery ground, tempat pemijahan atau spawning ground bagi aneka biota serta sebagai pengatur iklim mikro. Sedangkan fungsi ekonominya antara lain penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan juga penghasil bibit ikan. Dan yang terakhir nih, ada konservasi terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem laut yang penting. Terumbu karang juga merupakan rumah bagi ribuan jenis hewan dan juga tumbuhan laut. Jika terumbu karang rusak, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem laut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan konservasi bagi terumbu karang untuk menjaga kelestarian ekosistem. Dengan lestarinya terumbu karang, maka laut akan menyediakan banyak hasil tangkapan ikan, kerang, dan juga rumput laut yang melimpah. Selain sebagai rumah ribuan jenis hewan dan tumbuhan laut, terumbu karang juga dapat membantu mencegah erosi pasir dan juga mengurangi terjadinya abrasi. Di masa-masa sekarang ini, laut dengan terumbu karang yang indah merupakan salah satu tempat wisata yang menarik bagi turis. Tentunya, dengan banyak turis yang datang ke suatu negara, maka dapat membantu meningkatkan perekonomian. Hal ini memberi keuntungan ekonomi bagi penduduk bangsa. Contohnya itu seperti di Raja Ampat, yang juga di Bunaken di Sulawesi Utara. Oke, itu pembahasan untuk modul geografi kali ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.